Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin aku Anissa Setioningrum. Kalian semua bisa panggil aku Setio. Aku adalah salah satu mahasiswa jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Dan juga aku bagian dari KSR PMI Unit Jurusan Keperawatan Angkatan 21. Di sini aku berperan sebagai pemandu acara pada podcast KSR PMI Unit Jurusan Keperawatan kali ini. Nah, di podcast hari ini, aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku sama temanku, yaitu Mbak Rini. Hai Mbak Rini. Hai, Mbak Rini, gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik. Mbak Siti sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar aku sehat walafiat, Mbak. Nah, Mbak Rini, sebelum kita ngobrol banyak, boleh banget nih Mbak Rini perkenalan dulu sama teman-teman. Oke, aku kenalin nih. Perkenalkan nama aku Marini, bisa kalian panggil Rini. Aku dari jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Aku juga anggota KSR PMI Unit Poltekkes Kemenkes Surakarta Angkatan 21. Pokoknya aku tuh sama seperti Mbak Setio. Bener banget, kita kan sepantaran ya Mbak Rini ya. Ya, Oke Mbak Rini, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak lagi, gimana kalau kita jargon dulu nih Mbak? wah, menarik tuh. Biar kita lebih semangat. Ya, bener banget. Oke, aku mulai ya Mbak Rini. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. KSR, Siap siap siaga. siaga. Wah. Oke Mbak Rini. Mbak Rini udah tahu belum sih tema podcast kita kali ini tuh apa? Apa tuh? Nah, oke. Mbak Rini dan teman-teman, aku kasih tahu ya bahwa tema podcast kita kali ini yaitu akan membahas seputar apa itu KSR. Wah, menarik. Iya, Mbak Rini, boleh aku tanya nggak nih Mbak Rini? Menurut Mbak Rini, KSR itu yang kayak gimana sih? KSR itu sih unit kegiatan kayak seperti jadi relawan gitu. Relawan tapi di bidang sosial gitu. Oh, berarti di KSR itu kita belajar banyak mengenai relawan yang bisa bantuin orang yang membutuhkan gitu ya, Mbak Rini? Betul. Oke, kita kan masuk di KSR PMI Unit Jurusan Keperawatan nih. Nah, aku sebelum mengulik tentang KSR lagi, aku juga kepo nih, Mbak Rini itu masuk jurusan keperawatan itu motivasinya apa sih, Mbak? Kalau aku sih awalnya sih emang nggak nggak pengen sih awalnya. Wah, malah nggak pengen, Mbak. Enggak, soalnya yang gimana sih? Tapi aku masuk itu soalnya itu keinginan dari orang tua, kan harapan terakhir, anak terakhir gitu. Wah, berarti Mbak Rini ini ya berbakti kepada orang tua nih. Kalau Mbak Siti sendiri gimana? Kalau aku sih kebetulan emang minatnya di keperawatan, Mbak. Jadi emang pokoknya aku tuh punya tujuan kalau nggak kuliah kesehatan nggak mau gitu. Pokoknya dulu tuh ya udah terima di jurusan keperawatan Poltekkes. Ya udah jalanin aja gitu pokoknya Mbak Rini. Wah, mantep. Oke, selanjutnya nih kan masuk KSR kita kan juga belum terlalu lama ya Mbak Rini dan termasuk yang baru. Nah aku tuh juga kepo nih Mbak Rini itu kenapa sih ikut KSR? Alasannya kenapa? Alasannya itu kan dulu waktu maba, waktu PKKM itu kan ada yang namanya jikat ruang. Nah, jikat ruang itu kan ada pematerinya. Materinya itu dari Kak Dinda Sagun. Dia itu cerita asal mulanya, kayak cerita tentang dia itu ikut KSR gitu loh. Nah, di situ tuh kayak gimana ya, dia tertarik gitu. Soalnya KSR juga termasuk gimana ya, kayak bermanfaat banget sesuai dengan jurusan kita lah gitu. Benar. Jadi yang dipelajarin di KSR itu sangat membantu kita dalam jurusan kita gitu ya Mbak ya? Benar. Aku juga dapat cerita nih salah satu dari senior kita nih Mbak Rini. Mereka tuh cerita kalau
kita tuh diajarin di KSR itu lebih dulu daripada diajarin di perkuliahan gitu. Wah, iya ya. Kalau Kak Bener. Tika sendiri gimana? Apa alasannya ikut Kalau KSR? iya, aku alasannya dulu tuh cuma sebenarnya sih nggak niat-niat banget ya Mbak Dini, cuma ngikut temen aja. Teman sekelas tuh banyak kan yang ikut KSR tuh. Jadi ya udah deh ikut aja gitu kan. Ternyata pas masuk KSR tuh jadi tambah mantep buat ngelanjutin belajar di KSR lagi gitu. Jadi karena aku tuh udah ngerasain manfaatnya ikut KSR tuh kayak gimana gitu Mbak Rini. Hmm, Hmm, iya ya. oke. Bener banget. Jadi dari awalnya yang cuma ikut-ikutan, sekarang jadi semangat buat ikut KSR. Oke, oke next ya. Oh ya, kan kalau di KSR kita tuh kayak ada susunan organisasi, susunan keanggotaan kayak gitu kan Mbak Rini. Nah Mbak Rini itu bagian apa sih? Kan kalau aku mah udah tahu ya Mbak Rini bagian apa, tapi mungkin teman-teman kan belum tahu juga. Jadi Mbak Rini tuh bagian apa sih di KSR kita? Kalau aku sih ya di KSR itu bagian sih pendidikan dan pelatihan. Sama kayak Kak Setia. Iya bener banget, bener banget. Kita banyak samanya ya Mbak Rini ternyata. Oke, next. Kan tadi dari si pendidikan dan pelatihan, mungkin juga teman-teman belum tahu nih Mbak Rini, tugas dari si pendidikan dan pelatihan itu apa aja sih? Si pendidikan dan pelatihan itu kayak merancang program kerja yang mana itu manfaatnya itu sangat bermanfaat, sangat membantu teman-teman anggota KSR untuk belajar lebih secara mendalam gitu. Gitu. Pokoknya intinya kita di si pendidikan dan pelatihan itu kayak merancang program-program di mana buat belajar teman-teman seluruh anggota KSR gitu ya Mbak ya. Iya, benar. Dan kita kan udah melaksanakan program kerja yang namanya pelatihan 120 jam, sama yang namanya yang lagi on the way ini ada spesialisasi. Bener nggak Mbak Rini? Benar, benar banget. Nah, mungkin Mbak Rini bisa cerita dikit nih tentang pelatihan 120 jam itu yang kayak gimana sih? Pelatihan 120 jam itu kita itu belajar selama 120 jam penuh, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Dan dari pelatihan itu kita itu belajar beberapa keterampilan kayak pertolongan pertama, mitigasi bencana, balet pidai, BLS, dan masih banyak lagi lah. Bener-bener banget. Dan pas pelatihan itu kan kita diwajibkan ngerjain pretest dan post-test ya Mbak ya? Ya itu sangat bermanfaat banget bagi kita. Soalnya kan itu di awal itu kita kan ngisi sesuai dengan ngisi Sesuai sendiri dengan lah. kadar kemampuan kita gitu ya Mbak ya? Iya, benar. Dan pas post-test tuh kita di-review lagi apa yang materi kita dapat gitu kan? Jadi ingatan kita itu ya lebih tajam gitu. Betul, setuju banget. Nah, Mbak Rini tadi kan ada yang masih berjalan, itu kan ada spesialisasi Mbak. Ya, Nah, mungkin Mbak Rini bisa cerita dikit nih, spesialisasi itu yang kayak gimana sih? spesialisasi itu kan di proker si pendidikan itu kan itu nggak diwajibkan sih. Tapi kayak gimana ya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan minat. Siapa aja yang minat lebih belajar lebih mendalam kan di situ kan ada PP, ada PRS, ada PK, ada assessment. Nah, di situ tuh kita itu diajarin lebih menggali materi-materi secara mendalam gitu. Kan kayak aku tuh kan ikut perawatan keluarga. Nah, di situ tuh kita itu diajarin cuci tangan, buang sampah, jaga lingkungan, pokoknya yang lebih ke keluarga gitulah. Oke. Berarti di perawatan keluarga yang spesialisasi itu, berarti Mbak Rini itu pengen lebih paham gitu ya tentang gimana sih cara jaga lingkungan sekitar kita, sama gimana sih cara jaga pola hidup dan personal hygiene keluarga kita gitu ya Mbak Rini ya? Ya, benar. Nah, kalau Kak Setia kan Kak Setia ikut. Terus bisa dong dijelasin, ceritain sedikit gitu.
Oke, oke. Jadi teman-teman, aku kalau di spesialisasi itu aku ikut di bidang assessment. Jadi assessment itu bagian dari penanggulangan bencana. Jadi kita assessment itu tugasnya itu adalah pada saat bencana itu kita survei tempat, di mana sumber airnya, terus jalur evakuasi yang aman gimana, terus jalur komunikasi yang bisa digunain gimana, sama apa sih ini listrik. Nah, aliran listriknya kayak gimana gitu-gitu deh Mbak Rini, pokoknya seneng gitu. Wah, seneng dong bisa bantu orang yang butuh bantuan kita. Iya dong, karena kalau di assessment gitu tuh kita actionnya duluan gitu sebelum tim-tim yang lain kayak gitu. Oh ya Mbak Rini, tadi kan Mbak Rini udah cerita nih kegiatan Mbak Rini di si pendidikan dan pelatihan. Nah mungkin Mbak Rini juga bisa cerita dikit tentang kegiatan di KSR kita itu kayak gimana sih Mbak? Kalau kegiatan di KSR kita itu ya kan ada pelatihan, ada dompet kemanusiaan, bakti sosial, donor darah, dan lomba-lomba gitu. Oh gitu ya Mbak ya. Berarti bentar. Itu kan ada kayak pelatihan-pelatihan kayak gitu kan Mbak Rini. Aku tuh penasaran kalau pelatihan kayak gitu tuh materinya itu dari intern KSR perawat sendiri atau juga ngundang dari yang lain gitu Mbak? Dari yang lain juga, ada dari senior-senior kita yang udah kerja di rumah sakit. Mungkin Kak Citra bisa jelasin? Oh ya, aku juga mau info ini teman-teman. Kalau aku tuh pas pelatihan itu ada dari senior kita yang udah di rumah sakit kayak yang Mbak Rini bilang tadi, terus ada yang dari luar juga, dari senior kita yang udah kerja di instansi, terus abis itu sama dari kampus lain juga, contohnya di kita juga sering ngobrol sama KSR UNS, kita sering ngundang mereka buat jadi pemateri dan lain sebagainya, sharing-sharing gitu deh Mbak Rini. Wah, banyak banget ya. Nah Mbak Rini, berarti kan kalau kita ikut KSR tuh kita menambah, iya, jadi kalau kita ikut KSR kan kita menambah relasi banget ya Mbak Rini. Iya, pastinya dong. Setahu aku nih, kalau KSR itu keanggotaannya itu seumur hidup ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau kita ikut KSR, kita tuh tidak lekang oleh waktu, asik. Hmm, Selagi kita masih hidup, berarti kita masih jadi anggota KSR dan bisa bantu orang banyak gitu ya Mbak Rini ya. iya, benar banget. Oke. Dari apa sih tadi kan juga disebutin ada lomba ya Mbak Rini ya. Iya. Nah, selain aku kan taunya kita tuh juga sering ikut lomba nih Mbak. Nah, kita tuh juga ada kayak ngadain lomba gitu nggak sih Mbak? Ada di acara, waktu acara KUT itu, KUT PMI itu, kita itu diadakan lomba. Ada lomba poster, ada lomba TikTok, ya pokoknya yang edukasi gitu. Wah, bener banget. Kita ngadain lomba pas HUT apa tadi Kak? Buat KSR. Oke, saya tuh kayak pernah denger gitu. Berarti pas HUT KSR kita, KSR PMI jurusan keperawatan itu kita ngadain lomba buat teman-teman yang lain gitu ya Mbak ya. Ya, gitu. Jadi kegiatan di KSR kita itu banyak macamnya ya Mbak ya. Banyak, nggak cuma itu aja gitu. Jadi selain kita belajar di KSR itu kita juga menyediakan media untuk teman-teman berkreativitas kayak gitu ya Mbak ya. Ya, Oke, kan tadi udah cerita nih Mbak Rin itu kegiatan KSR tuh macem-macem dan banyak banget. Nah, aku pengen tahu, kan Mbak Rin juga masih baru nih, tapi mungkin pengalaman Mbak Rin itu juga udah banyak gitu di KSR kita. Jadi minta tolong deh Mbak Rin itu cerita pengalamannya tuh kayak gimana.
Nah, kan aku nih masih baru ya, tapi di situ juga udah banyak sih materi-materi yang udah diberikan. Nah, itu dulu itu ada tuh yang namanya dikat ruang. Nah, dikat ruang itu kayak pengenalan secara singkat gitu. Pengenalan tentang materi-materi di KSR. Nah, terus kan itu kan kayak siapa sih yang berminat, yang pengen lanjut itu harus harus ada yang namanya harus ikut gitu loh. Harus ikut yang namanya sikat lapang. Oh iya, benar-benar benar. Nah, sikat lapang itu kayak di luar gitu, outdoor. Nah, terus di situ tuh kita juga dilatih banyak banyak skill terkait dengan KSR itu. Wah, berarti udah banyak ya Mbak pengalamannya, walaupun pada saat pandemi gitu. Iya, Berarti artinya untuk kegiatan yang Mbak Rini tadi masih diselenggarakan secara daring gitu ya Mbak? iya masih daring. Bener berarti. Oh iya, aku jadi penasaran nih ngomong-ngomong tentang pandemi. Kalau KSR kan tadi dijelasin kalau ada banyak kegiatan yang harus offline gitu kan Mbak. Nah aku tuh penasaran kayak Mbak Rini tuh bisa ceritain nggak sih kayak ada peran KSR pada saat pandemi tuh ngapain aja gitu? Uh, peran di saat pandemi itu ya, kan Iya. kayak ada tugas pada saat pandemi itu untuk menjaga penularan virus di kampus. Kita itu jadi Satgas COVID-19, yang mana tugasnya itu kayak cek suhu dan checkpoint self assessment gitu. Jadi kalau sebelum masuk Poltekkes itu, sebelum masuk kampus itu kita itu harus ngisi self assessment itu. Jadi nggak semua orang itu bisa masuk kampus gitu. Bener banget. Jadi kalau di Poltekkes itu ketat ya Mbak. Ya ketat. Oh ya, aku juga mau cerita dikit nih Mbak ngomong-ngomong tentang peran KSR pada saat pandemi nih. Jadi dulu itu aku kan pas awal-awal tuh kayak ada yang namanya di Solo tuh pemilihan wali kota nih Mbak Rini. Nah itu KSR kita dimintain tolong untuk jadi satgas di TPS-TPS gitu Mbak Rini. Jadi kita berperan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di saat pemilihan wali kota Solo kayak gitu. Jadi nyenengin banget ya Mbak Rini ya. Iya, udah enak ya. Udah sampai sana-sana. Udah jadi penjaga-penjaga. Iya, benar banget. Walaupun kita baru masuk nih Mbak Rini, tapi kita tuh udah dibekali pengalaman yang banyak kalau di KSR. Udah banyak banget. Oke, benar banget. Oke Mbak Rini, ngomong-ngomong kita ngobrolnya udah lumayan lama nih. Iya nih. Gimana kalau kita cukupkan aja nih Mbak kita ngobrolnya? Iya, nggak apa-apa sih. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Bener banget. Jadi teman-teman semua, untuk podcast kali ini kita cukupin dulu ya karena terbatas waktu. Mungkin kita bisa ngobrol di podcast selanjutnya ya Mbak Rini ya. Iya. Oh ya, makasih banget buat Mbak Rini atas waktunya karena udah ngobrol banyak banget sama aku, sharing pengalaman dan cerita-cerita banyak gitu ya. Iya, sama-sama. Ya, semoga apa yang kita obrolkan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman pendengar semua. Terima kasih teman-teman sudah mau menyaksikan podcast kita kali ini. Saya sebagai pemandu acara, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tutur kata dari kita ya Mbak Rini. Iya. Terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat. Gimana kalau kita jargon dulu Mbak Rini? Ayo. Oke. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. KSR, siap siaga. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.